Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah ala salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat iradat dan inayahnya kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Melati Azka Hanifah. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Hati yang Baik. Semua orang pasti pernah menolong orang lain, baik dengan mengharapkan imbalan ataupun dengan atas dasar ketulusan. Misalnya, saat bertemu dengan seorang pengemis yang berpakaian compang-camping dan belum makan, seseorang merasa iba dan memberikannya makanan serta uang. Lalu, terlihat dari luar, orang tersebut sangatlah baik, namun kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Bisa saja ia menolong orang tersebut karena ingin mendapat imbalan ataupun ingin memamerkannya kepada orang lain. Barangkali kita belajar untuk ikhlas dalam membantu orang lain. Munculnya niat untuk berbuat kebaikan perlu kita syukuri, karena tidak semua orang tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Sesungguhnya apa yang menjadi patokan dalam syariat adalah apa yang ada di dalam hati kita, dan bahwasannya keselamatan pada akhirat kelak tergantung kepada apa yang ada di dalam hati kita. Jika seseorang memiliki hati yang baik dan bersih, maka Allah akan membantunya di hari akhirat kelak. Maka Allah akan membantunya di hari kiamat kelak. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, pada hari kiamat, harta dan anak-anak tidaklah berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan hatinya yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Sesungguhnya, kedudukan hati di sisi Allah sangatlah agung. Maka, orang yang ingin jiwanya selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia harus menjaga kondisi hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dari harta dan bentuk rupa kalian, tetapi Allah hanyalah melihat apa yang ada di dalam hati. Hadis riwayat Muslim. Jika kita telah mengetahui bahwasannya perkaranya begitu luar biasa mengenai tentang hati, maka hendaknya kita selalu memperhatikan kondisi hati kita, karena hati kita mudah terpengaruh. Hati kita diibaratkan sebagai kertas putih yang jika terkena kotoran, maka sulit untuk membersihkannya. Kita dapat mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan dalam sebuah cerita, ada sebuah pengemis Yahudi buta. Bukan hanya seorang pengemis, namun ia juga selalu mencaci maki Nabi Muhammad di depan banyak orang. Tetapi Nabi selalu membantu dan menyuapinya makanan. Nabi hanya tersenyum saat mendengarkan pengemis tersebut mencaci dan menghina Nabi Muhammad. Lalu pada suatu hari, Nabi Muhammad tidak bisa datang menemui pengemis tersebut. Lalu Abu Bakar pun datang untuk menemuinya. Saat Abu Bakar akan menyuapinya makanan, pengemis tersebut terus menghina dan mencaci maki Nabi Muhammad. Bahkan ia berkata bahwa Nabi Muhammad itu gila. Lalu Abu Bakar pun merasa kesal, dan Abu Bakar pun ingin meluapkan amarahnya, tetapi ia tetap meredam amarahnya. Lalu pengemis itu berkata,
engkau bukanlah orang yang biasa menyuapiku makanan. Lalu Abu Bakar pun menjawab, akulah orang yang biasa menyuapimu. Lalu pengemis itu berkata, tidak mungkin, tidak akan aku susah menelan makanan ini jika engkau adalah orang yang biasa menyuapiku. Lalu Abu Bakar pun tak kuasa menahan nangisnya. Ternyata selama ini Nabi Muhammad selalu menghaluskan makanannya terlebih dahulu agar pengemis tersebut dapat menelannya secara langsung. Lalu pengemis itu pun bertanya, lalu siapa yang biasanya menyuapiku makanan? Lalu Abu Bakar pun menjawab, sesungguhnya yang selalu menyuapi dan membantumu adalah Nabi Muhammad, orang yang sering engkau caci maki. Lalu pengemis itu pun langsung menemui Nabi. Ia pun menyesali kesalahannya dan meminta maaf kepada Nabi. Dan pengemis itu pun masuk Islam. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah tidak akan luput untuk membalasnya. Allah telah menjamin kepada hambanya yang mengerjakan kebaikan walaupun sekecil biji zarah, Allah tetap akan membalasnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.